Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang Islamic Economic Basic Paradigm atau paradigma dasar daripada ekonomi Islam. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Islam sebagai sebuah worldview atau Islam sebagai sebuah mabda, ya. Islam sebagai sebuah pandangan kepada kehidupan yang kemudian menentukan cara kita dalam bersikap dalam kehidupan ini. Bahkan dia menjadi motor daripada perubahan sosial, kemudian menjadi dasar daripada aktivitas ilmiah, ya. Kemudian menjadi dasar manusia dalam melihat sebuah fenomena, kemudian menilainya dan bereaksi atas fenomena tersebut. Pada hari ini insyaallah kita akan bahas tentang Islam sebagai sebuah din atau sebuah konsep keagamaan yang begitu luas, ya. Jadi ketika berbicara tentang Islam, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutnya sebagai din, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina", ya. Islam sebagai din. Disinilah kenapa Islam ini penting. Nah, scope of din atau ruang lingkup daripada din ini, Islam ini sebagai din, itu ada 4. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, kan, ketika ada malaikat Jibril yang kemudian menyerupai sebagai manusia yang berpakaian sangat putih, ya. Kemudian rambutnya sangat hitam, ya. Dikatakan oleh Umar tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan, kemudian tidak ada seorang pun daripada sahabat yang pada waktu itu mengenal yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertanya kepada baginda Muhammad SAW. Yang pertama dia berkata, "Ya Muhammadun, akhbirni 'anil Islam", ya. Wahai Muhammad, kabarkan tentangku atau jelaskan kepadaku tentang apa itu Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita, ya, in istata'a ilaihi sabila", ya. Kemudian ditanya lagi yang kedua, fa akhbirni 'anil iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih". Kemudian ditanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, ya. Kemudian anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian ditanya lagi tentang tentang hari kiamat, fa akhbirni 'anis sa'ah, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa itu hari kiamat dan tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah SAW ketika orang itu telah pergi, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manisail?" Hai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Ya. Kemudian Umar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasul menjawab, "Fa innahu Jibril, ya. Atakum yu'allimukum dinakum." Nah, ini dinakum, ya. Maka Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian din kalian, ya. Ini hadis riwayat Muslim yang kemudian ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Maka dari situlah muncul konsep bahwasanya agama kita ini, Islam ini sebagai sebuah din itu terdiri dari 4 aspek besar. Yang pertama tentang iman atau kemudian lahir daripadanya dimensi akidah, ya. Kemudian ada tentang Islam, yang dari Islam inilah nanti muncul dimensi syariah, ya. Dimensi hukum-hukum Islam. Kemudian ada tentang ihsan, ya. Dari ihsan inilah muncul dimensi tasawuf, ya. Dimensi tazkiyatun nafs yang kemudian para ulama lahir darinya para ahli-ahli hati, ya. Ahli-ahli kalam, ya, yang kemudian berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sangat baik. Kemudian juga muncul dimensi as-sa'ah atau sekarang lebih tren dengan eskatologi, ya. Ilmu-ilmu tentang konsep-konsep tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah,
konsep besar ini kemudian masuk ke dalam konsep din ini. Sehingga dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya Islam itu sangat luas. Islam itu terdiri daripada dimensi-dimensi yang dimensi-dimensi ini sebagai seorang muslim kita harus minimal paham secara dasarnya dan juga kita mengerti. Nah, ekonomi Islam itu juga masuk ya. Nah, dia adalah masuk daripada bagian besar eh, konsep Islam ini sebagai sebuah din. Dia ada pada bagian-bagian din ini begitu. Nah, di mana dia itu? Maka dia ketika para ulama menjelaskan tentang Islam ini ya, atau para pemikir-pemikir Islam ya, menjelaskan tentang Islam ini, misalnya ada yang menyebutkan al-Islamu wa dinul ladzi nazzala ala sayyidina Muhammadin litanzimi baina alaqatil insan bi khaliqihi wa litanzimi baina alaqatil insan bi nafsihi wa litanzimi baina alaqatil insan uh, bighairihi ya, dengan selainnya. Jadi Islam itu datang sebagai sebuah aturan ya, atau sebuah jalan yang mengatur manusia. Nah, maka konsep ekonomi ini masuk ke dalam aturan-aturan tersebut gitu. Masuk ke dalam konsep tersebut yang sebagian pemikir mengkategorikannya masuk ke dalam dimensi syariah. Masuk ke dalam dimensi syariah. Nah, dimensi syariah ini mengatur manusia dalam aspek hubungannya dengan dirinya sendiri, dalam aspek hubungannya dengan uh, Tuhannya ya, kemudian dalam aspek hubungannya dengan orang lain. Nah, aktivitas ekonomi Islam itu ternyata juga masuk tidak hanya pada aspek hubungan kita dengan orang lain ternyata, tapi juga masuk dalam aspek hubungan kita dengan Tuhan kita. Apa itu? Contoh adalah ibadah maliyah kita berupa ibadah zakat misalnya. Zakat ini memang kalau dilihat secara zahir ya, secara penampakan dia seolah-olah adalah aktivitas hubungan kita dengan manusia yang lain karena kita mengeluarkan harta yang kemudian diberikan kepada orang lain yang berhak untuk menerimanya kan demikian. Akan tetapi sebenarnya zakat ini adalah bagian daripada hubungan kita dengan Allah karena dia merupakan bagian daripada ibadah ya, yang ada aturannya, ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau dalam istilahnya ada nisabnya, ada haulnya, kan begitu. Sehingga sebenarnya zakat ini masuk kategori ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masuk kepada rukun Islam ya. Dalam kalimat Rasulullah SAW itu kan anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Ya, dia masuk dalam aspek ibadah yang mengeluarkan zakat. Kemudian ada hubungan kita dalam aspek ekonomi dengan diri kita sendiri juga. Apa itu? Adalah aspek konsumsi. Ya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa aturannya, ya. Kemudian apa yang kita pakai, ya. Kemudian juga kalau dalam Islam kan ada aturan-aturan tentang larangan impulsif buying ya. Bagaimana seorang muslim yang melakukan aktivitas konsumsi itu harus mengatur, dilarang untuk israf, tabdzir ya. Itu adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah, yang paling besar, yang paling banyak itu adalah aspek hubungan kita dengan orang yang lain. Ya, bagaimana hubungan transaksi antar manusia. Ada hutang piutang, ya kan? Ada kerjasama, ya. Ada investasi, ya kan? Ada kemudian ya hubungan-hubungan lain yang sifatnya ekonomi, yang sifatnya memenuhi kebutuhan manusia, kemudian bertransaksi di tengah manusia yang melibatkan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan aspek muamalah. Kalau dalam istilah mudahnya, hubungan dengan Allah itu hablum minallah, hubungan dengan diri sendiri hablum binafsi, ya, kemudian hubungan dengan orang lain adalah hablum minan nas, kemudian yang diistilahkan juga dengan muamalat atau muamalah ya. Nah, mungkin itu demikian untuk pembahasan yang kedua yaitu scope of din ya, ruang lingkup agama kita. Jadi agama kita terdiri dari 4 dimensi, akidah, syariah, tasawuf dan eskatologi. Kemudian dari syariah ini terbagi menjadi 3 aspek, hubungan dengan Allah,
hubungan dengan diri sendiri dan hubungan dengan manusia yang lain. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.